Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyid wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, tepatnya pada tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua rangkaian nikmat-Nya, rangkaian rahmat-Nya. Insya Allah nikmat yang Allah berikan ini akan kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kali ini adalah salat Jumat yang terbaik di antara kita lewatkan. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat, kita yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua, kita yang hadir ini mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu surah Al-Lahab. Insyaallah kita hafal surah ini. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Banyak orang, tapi belum tentu masuk namanya di dalam Al-Quran. Kalaupun masuk, tercantum di dalam Al-Quran, ada dua pertanyaan bagi diri kita. Apakah ia masuk tergolong dalam kategori baik atau tergolong dalam kategori jahat? Abu Lahab masuk satu surah di antara sekian banyak surah, 114 surah. Ada satu surah namanya Al-Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya bercahaya. Bapak yang tampan. Di dalam tafsir, di dalam ilmu tafsir dijelaskan, kalau nama itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu bukan menunjukkan nama aslinya, tapi nama panggilannya, ini menunjukkan orangnya bisa meninggal dunia, orangnya bisa mati, tapi wataknya, sifat-sifatnya tetap saja ada sampai hari kiamat. Abu Lahab itu panggilannya. Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana
ia memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah Nabi Muhammad menyatakan bahwa saya ini adalah Rasulullah. Bertambah bencinya, bertambah kesalnya, sehingga ia membenci Nabi Muhammad itu seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ia kaya, tapi apa yang ia peroleh dari kekayaannya itu tidak membuahkan hasil. Ia gunakan apa? Ia gunakan dalam rangka memusuhi Rasulullah, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya terjadi perang Badar. Perang Badar ini di mana umat Islam masih sedikit. Kafir Quraisy banyak. Pada saat itu jumlah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah 300 orang. Kafir 1000 orang. Tapi 1000 ini punya sejarah. Abu Lahab sengaja memfasilitasinya. Kamu mau enggak berperang dengan Rasulullah? Saya takut ya Abu Lahab. Nanti anakku bagaimana? Istriku bagaimana? Aku tanggung. Asalkan mau ikut memerangi Rasulullah, aku tanggung biaya untuk istrinya, aku jamin biaya hidup anaknya. Sampai seperti itu. Terjadilah pertempuran ini. Apa yang terjadi? Orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang menentang kebaikan, kita boleh saksikan. Perjalanan hidupnya, matinya, sangat hina sekali. Bagaimana kematian Abu Lahab? Apakah ditusuk dengan tombak? Atau diinjak-injak kuda? Tidak. Kematiannya hanya mendengar. Datang utusan, bagaimana pasukan kafir Quraisy? Nampak-nampaknya kalah. Bagaimana? Seminggu setelah itu dipositif, pasukan kafir Quraisy kalah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Allah kirim pasukan bala tentaranya. Allah kirim malaikat-malaikat untuk menolong pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita ini, dalam satu riwayat ia kena serangan jantung, meninggal. Di satu riwayat lagi, setelah mendengar informasi itu, ia terjangkit penyakit kusta, mati, bau busuk. Orang-orang yang selama ini menemaninya, orang-orang yang memproklamirkan setia kepada Abu Lahab, tak ada satupun yang berani mendekatinya. Sehingga mayat itu, ada yang mengatakan 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tak berani orang menguburkannya. Akhirnya digali lubang, setelah itu diambil kayu yang panjang, didorong dengan kayu itu. Karena orang takut menyentuhnya. Setelah positif masuk ke lubang, bukan itu aja. Betul-betul Allah hinakan. Setiap kafir Quraisy itu mengambil batu dan melempari bangkai itu. Supaya apa? Supaya tertutup rapat. Kalau tidak dilakukan seperti itu, bau busuk kemana-mana. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafak tilasnya masih ada. Salah satu rumah Abu Lahab itu sekarang, kalau kita yang sudah ke sana, dijadikan hammam, kamar mandi. Auzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang bisa kita ambil dari khutbah ini? Abu Lahab sudah mati 1446 tahun yang lalu. Tapi sifat-sifat Abu Lahab, kalau ada orang kita ajak berbuat kebaikan, ia tentang kebaikan itu. Abu Lahab. Kalau ada orang yang tidak peduli terhadap orang-orang duafa,
Kalau ada orang yang tidak peka terhadap orang-orang yang lemah, maka itu sifat-sifat Abu Lahab. Kalau ada seorang suami yang tidak peduli dengan aurat istrinya, pergi istrinya keluar rumah itu terbuka jilbab itu, Abu Lahab boleh meninggal, tapi karakteristik Abu Lahab itu masih ada sampai saat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah jaga dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan sebagaimana sifat-sifat yang tak baik dari Abu Lahab. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.